ketemu lagi dengan aku. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang simple present tense ya. Kita akan belajar tentang kalimat pada simple present tense. Simple present tense itu apa? Simple present tense itu adalah bentuk tenses atau bentuk waktu. Dia itu menjelaskan tentang rutinitas ya, kebiasaan yang dilakukan terus menerus. Dan juga dia menerangkan tentang kebenaran umum atau fakta. Jadi rutinitas dan fakta. Nah, setiap tense itu pasti punya kalimat ya. Kita itu kan tujuannya untuk memahami sebuah kalimat. Nah, dia kalimat itu terbagi dua. Ada satu kalimat verbal dan satu lagi ada kalimat nominal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus untuk memahami apa itu kalimat verbal. Kalimat itu ya selalu yang dinamakan kalimat itu harus memiliki dua pokok ya, unsur pokok yaitu subjek dan predikat atau subjek dan verb ya kalau dalam bahasa Inggris. Verb, predikat, kata kerja. Kata kerjanya kalau dalam kalimat verbal dia harus kata kerjanya kata kerja asli ya. Karena kata kerja itu kan ada kata kerja to be, ada kata kerja bantu, auxiliary atau to be, kata kerja bantu ya. Yaitu seperti aramis, RMIS, ada was, ada were, gitu ya. Nah, pada kali ini kita fokus pada kalimat verbal ketika subjeknya Ayu Dewi ya. Ada I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kita atau kami ya. Maka si kata kerjanya, kata kerja aslinya itu dia apa adanya, kita tulis apa adanya ya. Kalau misalnya kata kerjanya pergi, go, merindukan, miss, belajar, study, bermain, play gitu. Nah, contoh di sini. Kita ambil dari sini subjek I ya. Nah, I go to the zoo every weekend. Saya pergi ke kebun binatang setiap akhir pekan. Nah, pergi di situ tulis aja apa adanya, pergi ya go gitu. Kemudian you miss your mother every day. Kamu merindukan ibumu setiap hari. Jadi sebuah kebiasaan ya, merindukan ibu setiap hari. Nah, ketika subjeknya you, maka si rindu itu, miss itu ya tulis aja miss ya, tanpa ada akhiran embel-embel apa-apa di akhir kata kerjanya ini. Kemudian they study at home. Mereka belajar di rumah. Nah, ini juga sama. Setelah they ada kata kerja study, belajar. Kita tulis aja study ya, study ya. Kemudian we play badminton in the yard. Kita bermain bulu tangkis di halaman. Subjeknya we, kata kerjanya play. We play badminton in the yard. Nah, nggak ada masalah ya. Tetapi ketika subjeknya adalah he, she, it ya, dimana he itu artinya dia laki-laki, seorang, she dia perempuan, it itu untuk benda atau binatang, tunggal ya, semuanya tunggal. Nah, maka si kata kerjanya itu dia butuh akhiran s atau es atau is. Kapan kita menggunakan s, es atau is? Nah, di sini ada aturannya. Aturan yang pertama, apabila berakhiran berdesis ya, double s, sh, ch, x, kemudian yang ini vokal o ya, ini mah nggak berdesis vokal o, maka dia di akhir kata kerja itu butuh akhiran es. Contoh miss, ini kan akhir kata asalnya miss itu ya berakhiran double s, maka ketika subjeknya salah satu yang tiga ini, he atau she atau it, atau juga nanti di sini digantikan nama orang laki-laki satu, nama orang perempuan satu orang, maka dia pakai akhiran es. Wash berakhiran sh ya, sesuai yang ada di dalam kurung ini, maka jadi washes. Catch, ch, akhirnya jadi catches. Fix, fixes. Do, does, go, goes gitu ya. Nah, ke contoh.
He always miss his parents. Subjeknya he, kata kerjanya miss. Ya. Always itu keterangan ya teman-teman, bukan kata kerja. Nah, he karena ini subjeknya he di sini, maka missnya itu perlu akhiran es, jadi misses his parents. Dia selalu merindukan kedua orang tuanya. Kemudian subjeknya she, sama. Ini ketika wash karena dia berdesis sh, maka dia pakai akhiran es. Ya, catatan subjeknya tetap harus yang 3 ini. Dia butuh akhiran ya. Kemudian ada kata catches, kata kerjanya. Subjeknya it catches its enemy. Dia menangkap musuhnya. Mungkin dia di sini adalah binatang, bisa seekor kucing atau apa ya. Nah, kemudian Mr. Budi fix itu jadi fixes his computer, karena si Mr. Budi dia kalau bisa digantikan kata ganti dia pakai he ya, tapi kita nggak bisa he Mr. Budi dua-duanya ditulis, nggak bisa. Kalau mau he ya he, kalau mau disebutin nama orang ya Mr. Budi tulis gitu. Kemudian ada Nadia does her homework. Nadia mengerjakan PR-nya. Nah di sini asal katanya do jadi does. Nadia berakhiran o dan subjeknya Nadia, atau bisa juga dia she ya, ditulis she. She does her homework. Nah, boleh juga she, boleh juga disebutin namanya. Kemudian nah seperti di sini kita pakai she. She asalnya go jadi goes. She goes to school. Nah, jadi pertama kita lihat dulu subjeknya harus yang 3 ini atau nama orang, satu orang tunggal ya. Kemudian maka kita lihat setelah itu kata kerjanya berakhiran apa. Kalau berakhiran yang di sini ada OX, CH, SH, SS, maka dia kata kerjanya perlu akhiran ES. Gitu. Gimana kalau subjeknya yang ini? Nah, ini kembali ke aturan tadi. Dia kata kerjanya walaupun berdesis ada miss, wash, catch. Ketika subjeknya yang ini Ayu Dewi, atau misalnya orang lebih dari satu orang artinya jamak, maka dia tetap miss ya, miss aja. Misalnya di sini ya pakai saya selalu merindukan. Jadi I always miss my parents. Saya selalu merindukan kedua orang tua saya. Jadi tetap enggak jadi misses karena tadi subjeknya I ya. Tapi kalau subjeknya yang 3 ini, maka dia harus pakai akhiran es. Ya teman-teman. Kemudian aturan yang kedua, apabila berakhiran y yang didahului konsonan, maka dia diubah menjadi is. Jadi y-nya kita coret kemudian jadi is, seperti ada kata study. Study itu kan berakhiran d dan y ya. Sebelum y-nya ada d konsonan. Maka dia ketika subjeknya he, she atau it yang 3 ini ya, yang 3 ini, maka dia harus dirubah kata kerjanya. He studies English every Monday. Dia belajar bahasa Inggris setiap hari Senin. Gitu ya. Kemudian ada kata try. Ini berakhiran R dan Y ya. Sebelum Y-nya ada konsonan R. Ingat di sini yang didahului konsonan ya. Berakhiran Y tapi didahului konsonan. Jadi try jadi tries. She tries to reach the first position. Dia mencoba menggapai posisi pertama. Nah di sini subjeknya she, kata kerjanya try jadi tries, tries nulisnya. Kemudian, nah apabila berakhiran y tetapi didahului vokal, ya kalau tadi didahului konsonan, kalau ini didahului vokal, maka cukup ditambah s saja. Ya, play jadi plays aja, buy jadi buys aja. Jadi enggak playes, buyes gitu kayak yang di atas, enggak. Karena di sini sebelum y-nya dia huruf a i u e o ya. Huruf vokal. Vokal itu kan ada 5, ada a, i, u, e, o. Nah, contoh, he plays guitar every night. Ya, jadi playnya itu diakhiri s aja. She buys fruit from market. Ya, buy-nya jadi buys karena subjeknya he atau she. Ya. Nah, kemudian aturannya yang terakhir itu secara umum ditambah s aja. Jadi yang tidak masuk ke aturan ke-1 yang berakhiran berdesis dan vokal O, kemudian berakhiran konsonan Y. Nah kalau tidak termasuk yang ini dan ini,
maka dia cukup ditambah S aja. Contoh, write menulis, dia kan nggak berakhiran berdesis SS, SH, CH, X, nggak juga berakhiran vokal O dan nggak juga berakhiran konsonan Y, maka dia cukup write tambah S aja, writes. He writes diary every day. Dia dia menulis diary setiap hari. Nah, ini subjeknya he ya. Nah, gitu teman-teman aturannya untuk kalimat dalam simple present tense pada kalimat verbal. Jadi suka ketuker ya. Kalau di sekolah tuh anak-anak suka nanya, Bu ini ada ES-nya, ada IS-nya, ada S-nya, itu ada berarti jama ya Bu ya? Bukan, kalau jama itu untuk kata benda. Kalau ini kan yang pakai akhiran SES-IS-nya adalah verb, kata kerja ya. Nah, ini spesial khusus pada simple present tense. Jadi ketika subjeknya yang he, she, it atau orang jumlah 1, maka dia kata kerjanya unik, ada akhiran ini ya. Kalau di benda itu beda lagi, itu benda plural jamak ya, banyak. Kalau ini bukan berarti banyak, ini penanda bahwa kalimat tersebut adalah kalimat simple present tense, kalimat verbal. Oke teman-teman, sekian dulu, semoga dapat dipahami ya. Jangan lupa like, share, komen, dan jangan lupa subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.